Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Divisi Reduction Community of Research and Education in Biochemistry. Cakupan yang akan dibahas pada materi integrasi metabolisme ini diantaranya adalah pertama, metabolisme pada organ-organ tertentu. Misalnya, akan dipelajari bagaimana metabolisme di hati, otot, maupun otak. Yang kedua adalah metabolisme yang terjadi pada saat kondisi makan dan pada saat kondisi lapar. Dan yang terakhir adalah akan dipelajari juga bagaimana peran hormon dalam mengatur metabolisme, seperti metabolisme glukosa, lemak, maupun protein. Gambar ini menjelaskan ringkasan dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Berbagai karbohidrat seperti glukosa, fruktosa akan dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini merupakan senyawa intermediate dalam metabolisme karbohidrat. Dari senyawa ini bisa dibuat glikogen melalui proses glikogenesis atau diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Kemudian glikogen dapat dipecah kembali menjadi glukosa 6-fosfat melalui proses glikogenolisis. Selain itu, asam pirufat juga dapat dikonversi kembali menjadi glukosa 6-fosfat melalui proses gluconeogenesis. Dari asam pirufat kemudian dioksidasi membentuk asetil-CoA. Selanjutnya, metabolisme protein. Protein akan dihidrolisis menghasilkan residu-residu asam amino. Asam amino kemudian akan dikatabolisme sehingga gugus amin akan terpisah dari kerangka karbon. Gugus amin dapat digunakan untuk biosintesis senyawa bernitrogen atau diproses menjadi urea dan diekskresikan melalui ginjal. Selanjutnya, metabolisme lipid, ada lipogenesis dan lipolisis. Dari metabolisme tersebut, ketiganya dapat menghasilkan asetil-CoA untuk bisa masuk ke siklus asam sitrat. Dari siklus asam sitrat kemudian masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Metabolisme pada jaringan tertentu. Setiap jaringan tubuh manusia mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan anatomi dan aktivitas metabolismenya. Beberapa contohnya bisa dilihat di gambar yang ada di slide ini. Yang pertama, otot. Fungsi otot ini adalah untuk menghasilkan ATP untuk proses kontraksi otot. Berikutnya ada jaringan adiposa yang berperan dalam sintesis, menyimpan, dan mendistribusikan energi dalam bentuk lemak atau triasilgliserol. Berikutnya ada sistem limfatik, kemudian ada otak. Otak berfungsi mengatur integrasi antara tubuh dengan lingkungan. Kemudian otak juga mengirimkan sinyal ke organ lain. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berperan untuk mensekresikan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar glukosa darah tetap dalam kadar normal. Insulin akan dihasilkan ketika kadar glukosa darah tinggi, sedangkan glukagon akan dihasilkan ketika kadar glukosa darah rendah. Kemudian organ hati. Hati memainkan peran utama dalam proses metabolisme seperti memproses karbohidrat, lemak, dan protein yang berasal dari makanan. Hati juga yang melakukan sintesis glukosa, lipid, dan badan keton yang dibutuhkan untuk jaringan lain. Di hati juga terjadi konversi sisa nitrogen menjadi urea. Slide ini menjelaskan metabolisme karbohidrat di hati. Hati berperan sebagai tempat pusat distribusi dan proses makanan. Glukosa yang dihasilkan dari proses pencernaan akan melewati epitel usus menuju ke hati dengan melalui aliran darah. Dalam metabolisme karbohidrat ini terdapat glukosa 6-fosfat. Di sini glukosa 6-fosfat merupakan senyawa intermediate yang penting dalam metabolisme karbohidrat. Glukosa 6-fosfat ini dapat memasuki beberapa jalur yang berbeda. Pertama, glukosa 6-fosfat bisa mengalami defosforilasi menjadi glukosa darah ketika kadar glukosa darah rendah. Kemudian yang kedua, glukosa 6-fosfat bisa mengalami depolimerasi membentuk glikogen ketika kadar glukosa darah tinggi. Jadi, cadangan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen.
Kemudian glukosa 6-fosfat juga dapat melalui glikolisis dan menghasilkan pirufat yang kemudian mengalami oksidasi membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA dapat digunakan sebagai prekursor untuk sintesis asam lemak maupun kolesterol. Selain itu, asetil-CoA dapat diproses untuk membentuk energi melalui siklus asam sitrat, kemudian masuk ke fosforilasi oksidatif dan menghasilkan ATP. Glukosa 6-fosfat juga dapat masuk ke siklus pentosa fosfat membentuk ribosa 5-fosfat, seperti yang terlihat pada gambar nomor 5. Ribosa fosfat ini merupakan prekursor untuk sintesis nukleotida. Slide berikutnya menjelaskan metabolisme asam amino di hati. Asam amino dari hasil pencernaan akan melewati epitel usus, mengalir melalui darah menuju ke hati. Asam amino bisa digunakan sebagai prekursor untuk sintesis protein hati dan protein plasma, seperti yang ditunjukkan pada nomor 1. Asam amino dari pemecahan protein di hati juga dapat dikeluarkan melalui aliran darah, sehingga dapat digunakan oleh jaringan lain untuk sintesis protein yang dibutuhkan bagi jaringan. Asam amino juga dapat digunakan sebagai prekursor untuk sintesis nukleotida, hormon, dan berbagai senyawa bernitrogen lainnya, seperti yang terlihat pada nomor 3. Asam amino juga dapat dikatabolisme menghasilkan gugus amin dan kerangka karbon. Gugus amin di sini adalah amonia. Amonia ini akan masuk ke siklus urea untuk diolah menjadi produk buangan yang akan diekskresikan melalui ginjal. Sedangkan kerangka karbon asam amino dikonversi menjadi pirufat. Seperti yang sudah dibahas pada materi metabolisme nitrogen, bahwa katabolisme asam amino tidak hanya menghasilkan pirufat, melainkan katabolisme asam amino ini juga dapat menghasilkan senyawa-senyawa intermediat dalam siklus asam sitrat atau senyawa prekursor dalam sintesis badan keton. Pirufat yang dihasilkan dari katabolisme asam amino ini dapat digunakan untuk sintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Selain itu, pirufat dapat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini dapat digunakan untuk prekursor untuk sintesis badan keton. Selain itu, asetil-CoA juga dapat masuk ke siklus asam sitrat, kemudian melalui tahap fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Senyawa-senyawa intermediat dalam siklus asam sitrat juga dapat digunakan untuk sintesis glukosa. Selanjutnya, metabolisme lipid di hati. Asam lemak yang masuk ke hati juga dapat melewati beberapa jalur. Asam lemak dapat dikonversi menjadi lipid hati, lipoprotein, ataupun menjadi asam lemak bebas. Selain itu, asam lemak juga dapat mengalami proses beta oksidasi, menghasilkan asetil-CoA dengan melepaskan NADH. Dari asetil-CoA ini dapat melewati 3 jalur yang berbeda. Asetil-CoA dapat dikonversi menjadi kolesterol atau menjadi badan keton. Kemudian asetil-CoA tersebut juga dapat masuk ke siklus asam sitrat, kemudian melalui tahap fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Berikutnya, metabolisme di otot. Otot untuk produksi dan memakai ATP untuk kerja mekanik. Bahan yang digunakan oleh otot sebagai sumber bahan bakar akan berbeda bergantung pada aktivitas yang dilakukan. Misalnya pada kondisi aktivitas rendah atau istirahat, otot akan menggunakan asam lemak, badan keton, dan glukosa darah sebagai sumber energi. Bahan-bahan tersebut nantinya dapat dikonversi menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian dioksidasi melalui siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan ketika melakukan aktivitas berat, glikogen di otot menjadi sumber utama otot untuk menghasilkan ATP melalui proses fermentasi laktat. Proses ini mampu menyediakan energi secara cepat. Selain itu, otot juga mengandung fosfokreatin yang dapat menghasilkan ATP dari ADP dengan cepat menggunakan bantuan enzim kreatin kinase.
Selanjutnya, otot hati memperoleh hampir semua ATP-nya dari fosforilasi oksidatif. Gambar ini menunjukkan siklus Cori atau disebut juga siklus asam laktat. Siklus Cori ini terjadi antara jaringan otot dan jaringan hati. Otot yang sangat aktif akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan laktat melalui glikolisis. Pada saat recovery atau kondisi istirahat, sebagian laktat ini akan ditransfer ke hati bersama dengan aliran darah untuk dikonversi menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Proses ini membutuhkan ATP. Kemudian glukosa kembali dilepaskan ke otot melalui aliran darah dan akan disimpan di otot dalam bentuk glikogen. Slide berikutnya adalah metabolisme di otak. Pada kondisi normal, otak hanya menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Namun pada saat kondisi puasa atau kondisi kelaparan, ketika kadar glukosa darah rendah, otak akan menggunakan asam lemak. Namun asam lemak terlebih dahulu harus dikonversi menjadi badan keton. Hanya badan keton beta-hidroksibutirat yang dapat digunakan oleh otak sebagai sumber energi. Otak menggunakan ATP-nya tersebut untuk transport aktif Na dan K dan menjaga potensial elektrik di membran syaraf. Pada saat darah merupakan perantara interaksi metabolisme di antara berbagai jaringan. Beberapa fungsi darah di antaranya darah mengangkut nutrisi dari usus halus ke hati, kemudian dari hati menuju ke jaringan adiposa atau organ lain. Darah juga membawa produk buangan ke hati untuk dilakukan proses detoksifikasi dan kemudian membawanya ke ginjal untuk diekskresikan bersamaan dengan urin. Selain itu, darah juga berfungsi membawa oksigen, karbon dioksida, dan sinyal hormonal. Darah memiliki bagian berupa sel dan bagian berupa cairan yang disebut plasma. Seperti yang terlihat pada gambar ini, sel merupakan bagian yang berwarna pink dan plasma darah ditunjukkan oleh gambar berwarna biru. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu eritrosit atau sel darah merah yang mengandung hemoglobin, kemudian leukosit atau sel darah putih yang biasanya berperan dalam melawan infeksi, dan trombosit atau keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Plasma darah mengandung 10% komponen anorganik, 20% komponen organik, dan 70% protein plasma. Komponen anorganik contohnya adalah NaCl, bikarbonat, fosfat. Sedangkan contoh komponen organik adalah glukosa, asam amino, dan pirufat. Dan contoh protein plasma ada albumin, imunoglobulin, dan lipoprotein. Makanan dan kondisi lapar akan mempengaruhi perubahan metabolisme tubuh. Siklus makan dan puasa mempunyai 3 tahap, yaitu pasca makan, pasca serap, dan kondisi setelah makan kembali. Pasca makan atau postprandial adalah kondisi setelah makanan dicerna dan diserap. Pada kondisi ini, kadar nutrisi dalam darah masih tinggi. Kemudian yang kedua, pasca serap atau post-absorption, yaitu kondisi setelah semalaman tidak makan. Pada kondisi ini, kadar nutrisi dalam darah mulai rendah. Kemudian yang ketiga adalah kondisi setelah makan kembali. Tujuan utama dari siklus makan lapar ini adalah untuk menjaga homeostasis glukosa darah. Pada slide ini akan dijelaskan fase makan, yaitu kondisi setelah makan. Pada kondisi setelah makan, kadar nutrisi dalam darah seperti glukosa, asam amino, dan lipid menjadi tinggi. Kondisi ini menyebabkan sekresi insulin akan meningkat. Meningkatnya insulin akan meningkatkan pengambilan glukosa ke hati oleh GLUT3. GLUT3 merupakan sekelompok protein yang berfungsi sebagai transporter glukosa. Insulin juga meningkatkan pengambilan glukosa ke otot dan jaringan adiposa. Glukosa akan dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat. Di hati, insulin ini akan mengaktifkan enzim glikogen sintase dan menonaktifkan glikogen fosforilase, sehingga akan terjadi proses glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen.
Tujuan dari proses ini adalah untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam keadaan normal. Regulasi glukosa darah oleh insulin dan glukagon. Seperti yang dapat dilihat pada slide tersebut, tubuh mempertahankan kadar glukosa darah dengan melibatkan dua hormon, yaitu hormon insulin dan glukagon. Insulin disekresikan oleh sel beta pankreas pada saat glukosa darah tinggi, dan glukagon disekresikan oleh sel alfa pankreas pada saat glukosa darah rendah. Peran insulin ini dalam homeostasis glukosa bisa dilihat pada garis panah berwarna biru, di mana insulin berperan dalam meningkatkan penyerapan glukosa ke hati, otot, maupun jaringan adiposa, sehingga kadar glukosa darah tetap normal. Insulin juga berperan dalam meningkatkan proses sintesis glikogen dari glukosa, meningkatkan proses glikolisis yaitu memecah glukosa menjadi pirufat. Sedangkan peran glukagon adalah kebalikan dari insulin. Glukagon memicu sintesis glukosa dari pirufat atau sintesis glukosa dari pemecahan glikogen. Pada slide ini akan dijelaskan bagaimana kondisi metabolisme tubuh pada awal keadaan puasa atau kelaparan. Pada kondisi ini, kadar glukosa darah akan menurun, sehingga kadar insulin juga akan menurun dan menyebabkan glukagon meningkat. Hormon glukagon adalah sebagai sinyal kondisi lapar. Glukagon akan meningkatkan glukosa darah dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menstimulasi pemecahan glikogen, menstimulasi pembentukan glukosa melalui proses gluconeogenesis, dan menghambat proses glikolisis. Glukagon juga memobilisasi glikogen melalui jalur CAMP. Target dari hormon glukagon ini adalah organ hati. Berikutnya adalah kondisi setelah makan kembali. Pada kondisi ini, metabolisme lemak sama dengan kondisi pada saat keadaan makan. Organ-organ seperti hati tidak akan langsung absorpsi glukosa dari darah, tapi glukosa darah terlebih dahulu akan digunakan untuk jaringan perifer. Hati menggunakan glukosa yang diperoleh dari proses gluconeogenesis. Setelah glukosa darah meningkat, glukosa yang baru dibentuk ini akan digunakan untuk membentuk glikogen. Adaptasi metabolisme setelah kelaparan yang lama dengan meminimalisir degradasi protein. Selanjutnya adalah akan dijelaskan bagaimana kondisi metabolisme tubuh jika keadaan puasa berlanjut menjadi lapar yang berkepanjangan. Orang dengan berat badan 70 kg mempunyai cadangan energi 161 kilokalori, sedangkan energi yang dibutuhkan untuk 24 jam adalah 1.600 sampai 6.000 kilokalori. Jadi pada orang dengan berat badan 70 kg dan cadangan energi sebesar 160.000 kilokalori akan cukup untuk 1-3 bulan. Pada kondisi kelaparan yang panjang ini, kadar glukosa darah menjadi rendah, sehingga yang menjadi prioritas utama untuk menerima glukosa terlebih dahulu adalah otak. Selanjutnya adalah beralih dari metabolisme glukosa menjadi metabolisme lemak dan mencegah terjadinya degradasi protein. Umumnya ada Gambar ini menunjukkan metabolisme penggunaan energi di hati pada kondisi puasa atau kelaparan yang panjang. Pada kondisi ini, kadar glukosa darah mulai menurun, sehingga untuk menyediakan glukosa untuk otak, hati akan mendegradasi protein dan menghasilkan asam amino glukogenik. Seperti pada nomor 1. Amonia yang dihasilkan dari metabolisme protein ini akan dikonversi menjadi urea dan dikirim ke ginjal melalui aliran darah dan akan diekskresikan bersama dengan urin, seperti yang terlihat pada angka nomor 2. Selain itu, kerangka karbon dari asam amino glukogenik akan dikonversi menjadi pirufat atau menjadi senyawa intermediate dalam siklus asam sitrat.
Senyawa intermediat siklus asam sitrat ini akan menjadi bahan-bahan untuk memulai proses pembentukan glukosa atau proses gluconeogenesis. Seperti yang terlihat pada nomor 3. Glukosa yang dihasilkan ini kemudian akan ditransfer ke otak melalui aliran darah seperti pada nomor 4. Selanjutnya, asam lemak yang dihasilkan oleh jaringan adiposa akan masuk ke hati dan dioksidasi membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini seharusnya akan masuk ke siklus asam sitrat. Namun karena kurangnya oksaloasetat akibat digunakan dalam proses gluconeogenesis, sehingga siklus asam sitrat menjadi terhambat dan menyebabkan akumulasi asetil-CoA. Akumulasi asetil-CoA ini akan memicu terjadinya pembentukan badan keton. Badan keton yang terbentuk kemudian akan dikirim ke otak untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk otak. Gambar pada slide ini sebenarnya sama dengan gambar pada slide sebelumnya, yaitu menunjukkan metabolisme bahan bakar di hati pada saat kondisi kelaparan yang lama. Pilihan cadangan energi saat kelaparan. Grafik ini menunjukkan perbedaan kadar glukosa, asam lemak, dan badan keton setelah beberapa hari puasa atau kelaparan. Setelah beberapa hari puasa, kadar glukosa akan semakin menurun, sedangkan badan keton dan asam lemak akan meningkat. Peningkatan badan keton terjadi secara drastis. Gambar ini juga kurang lebih sama seperti gambar sebelumnya, menunjukkan konsentrasi glukosa, asam lemak, dan badan keton dalam plasma darah pada minggu pertama kelaparan. Dari gambar ini bisa dilihat kadar glukosa akan semakin menurun seperti pada garis berwarna merah. Sedangkan badan keton akan meningkat drastis seperti yang terlihat pada garis berwarna biru. Badan keton ini akan digunakan oleh otak sebagai sumber energi cadangan. Badan keton yang bisa digunakan oleh otak adalah badan keton yang larut air, yaitu asetoasetat dan beta-hidroksibutirat. Selain itu, asam lemak juga meningkat, seperti terlihat pada garis berwarna hijau, walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi seperti badan keton. Tapi asam lemak ini tidak dapat digunakan oleh otak, karena asam lemak tidak dapat melintasi blood-brain barrier atau sawar darah otak. Sawar darah otak ini yang akan memfiltrasi bahan-bahan yang akan masuk ke sirkulasi otak. Selanjutnya adalah tabel yang menunjukkan efek metabolik dan psikologis dari epinefrin. Hormon ini akan dihasilkan pada saat terjadi kondisi ekstrim atau mencekam. Pada hewan yang sedang mengalami kondisi mencekam, hormon ini akan memicu respon fight or flight, yaitu lawan atau lari. Efek psikologis dari hormon ini diantaranya dapat meningkatkan laju detak jantung, tekanan darah, dan memicu terjadinya pengambilan oksigen dan menyediakan oksigen untuk jaringan. Sedangkan efek metabolik dari epinefrin bisa dilihat pada tabel ini. Misalnya meningkatkan pemecahan glikogen, meningkatkan gluconeogenesis, dan meningkatkan sekresi glukagon, dan lain-lain. Kondisi tubuh setelah 3 hari kelaparan. Setelah 3 hari kelaparan, hati akan mulai membentuk badan keton. Sintesis badan keton melalui akumulasi asetil-CoA akan meningkat karena siklus asam sitrat terhambat. Siklus asam sitrat terhambat akibat meningkatnya proses gluconeogenesis yang menurunkan suplai oksaloasetat, sehingga siklus asam sitrat tidak dapat berjalan. Pada kondisi ini juga, otak mulai menggunakan badan keton sebagai sumber energi. Setelah 3 hari kelaparan ini, sekitar 1/3 dari energi untuk otak berasal dari badan keton. Kemudian jantung juga akan menggunakan badan keton. Tabel ini menunjukkan metabolisme bahan bakar pada kondisi kelaparan. Misalnya bahan bakar yang digunakan oleh otak.
Setelah 3 hari kelaparan, otak banyak menggunakan glukosa. Namun setelah 40 hari, otak akan lebih banyak menggunakan badan keton sebagai sumber energi. Dari tabel ini bisa dilihat juga konsumsi protein otot, proses lipolisis pada jaringan adiposa, kemudian bahan bakar yang dihasilkan oleh hati yaitu glukosa dan badan keton. Setelah 40 hari, hati akan lebih banyak membentuk badan keton dibandingkan glukosa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.